mau tulisannya orang yang kuno-kuno, mau Theophilus dari Antioquia abad kedua, Cyprianus abad ketiga, Agustinus abad keempat, kalau ngomong anak Allah, pasti di dalam uraian bukunya dia bilang apa? Firman Allah. Begitu Yesus mengaminkan aku adalah firman Allah yang kekal, yang satu dengan Allah, yang menciptakan alam semesta. Loh. Berarti kamu yang menciptakan alam semesta. Konsekuensinya. Loh. Mati. Firman Allah berinkarnasi. Alkitab mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tidak ada satu ayat pun yang eksplisit mengatakan Yesus adalah sang Bapa yang menjadi manusia. Tapi kalau firman menjadi manusia, ini setiap tahun, setiap Natal kita baca. Barusan kita baca. Amin. Satu ayat pun tidak ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Tidak pernah ada. Yesus beberapa kali ngomong, aku adalah anak Allah. Artinya aku adalah firman Allah. Terang-terangan dari mulutnya. Dan konsekuensi pernyataannya dia dihukum mati. Kenapa? Firman Allah adalah Allah. Jadi kalau dia mengaku di hadapan imam besar, aku adalah anak Allah yang mati bentuk tunggal, berarti kamu sama dengan Allah. Karena firman Allah ada di dalam Allah. Mau tunggu apa lagi? Salibkan dia. Satu-satunya alasan hukuman mati buat Yesus, karena dia terang-terangan di hadapan imam dan semua hakim-hakim yang ada mengaku aku adalah firman Allah yang satu dengan Allah. Yesus bukan Roh Kudus yang menjadi manusia. Tidak ada satu ayat pun yang menulis eksplisit Yesus adalah Roh Kudus yang menjadi manusia, dan tidak ada satu ayat eksplisit seperti yang Yesus ucapkan, aku adalah Allah. Yesus tidak pernah mengucapkan dari mulutnya, aku adalah firman Allah, aku adalah Roh Allah. Gara-gara orang-orang Yohanes tadi itu tidak paham bahwa Putra Allah ini adalah firman Allah yang ada di dalam Bapa, dia mengajarkan yang keliru. Nah, kalau Yesus adalah Bapa, ini punya konsekuensi yang bahaya. Kapan tadi saya diskusi sama orang Yohanes, dia bilang, Yohanes 14, barang siapa yang melihat aku melihat apa? Yesus adalah Bapa. Sahabat tangan bisa ya, biar tenang ya. Kalau saya nggak tenang kan nggak enak jadinya. Jadi orang yang diskusi sama saya menunjukkan ayat di Yohanes 14, barang siapa yang melihat aku melihat apa? Artinya Yesus adalah Bapa. Oke. Cara penafsiranmu terhadap ayat ini, kamu harafiah. Apa bunyi ayat? Kamu maknai secara literal, bukan figuratif. Iya, oke. Kalau kamu menggunakan metode tafsir yang literal seperti ini, aku minta konsekuensi ya. Konsekuen. Yesus punya hidung enggak? Punya ketiak? Punya bokong? Berarti Bapa itu punya kelek dan bokong. Halo? Karena aku menafsirkan ini secara literal, bukan figuratif. Yesus KP tertulis kan? Dia istirahat tidur loh. Dia makan loh. Dibunuh di kayu salib. Dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, betul? Dengan metode yang kamu tawarkan, maka tolong jelaskan. Berarti Allah Bapa di surga bukan hanya bertulang dan berdaging seperti Yesus, tapi dia capek, pernah kelelahan, bahkan dia bisa disiksa dan dibunuh. Seperti itu. Iya betul. Artinya apa? Bukan salah ayatnya, metode tafsirmu yang keliru. Ayat ini pemaknaannya figuratif, bukan literal, bukan secara literal. Yesus adalah firman Allah. Hanya Yesus yang bisa menjelaskan siapa Allah karena dia adalah firman Allah. Ada satu ayat Yohanes pasal 1:18. Tolong Anda bacain Injil Yohanes 1:18. Tanpa firman Allah kita tidak tahu
apa-apa tentang Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Stop. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang Allah. Melihat pun tidak pernah. Lanjut. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tetapi anak tunggal Allah, tetapi hanya firman Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa yang menyatakannya. Kita hanya bisa tahu apa tentang Allah kalau Allah berfirman. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, Allah tidak berfirman, kita semua tidak tahu tentang Allah. Jadi satu-satunya cara kita mengenal Allah, tahu apa kehendak Allah, dengan apa kata firman. Amin. Nah, karena orang-orang aliran sesat itu tidak paham bahwa Yesus adalah firman Allah, muncullah teologi yang penyimpang. Yesus adalah Bapa. Jadi yang lain itu Bapa. Ya. Jadi yang bentuknya kayak begini Bapa. Ya. Yang mati saya Bapa. Kok bisa Allah mati? Halo? Tahu nggak? Halo? Jadi ini kajian tentang kristologi, tentang keilahian Yesus. Tapi hati-hati, sekalipun aliran mengimani Yesus ilahi, kekeliruannya apa? Dia menganggap Yesus adalah Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Beda. Amin. Firman Allah ada di dalam Allah, di dalam wujud Allah yang esa. Iya. Tetapi firman Allah bukan hayat Allah. Paling lebih. Di dalam wujud Allah yang esa, di dalam Sang Bapa, berdiam kekal firman-Nya dari kekal sampai kekal. Di dalam wujud Allah yang esa, Sang Bapa, berdiam kekal hayatnya, rohnya dari kekal sampai kekal. Jadi Allah, firman Allah, roh Allah tidak mungkin terpisahkan. Tetapi tidak bisa dianggap sinonim. Ada beda yang namanya rohnya Allah, hayatnya Allah, bisa dibedakan dengan firman-Nya Allah, bisa dibedakan dengan wujudnya Allah yang esa itu. Tapi ketiganya tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin ada Allah tanpa firman di dalamnya, tidak mungkin ada Allah yang esa tanpa ada rohnya di dalamnya. Tahu ya? Yesus adalah firman yang berinkarnasi. Bapa yang berinkarnasi, tolong tunjukkan ayatnya. Kalau Yesus adalah firman yang berinkarnasi, ayatnya jelas. Yesus adalah Roh Kudus yang berinkarnasi. Oke, mana ayatnya? Nah ini, yang menarik ini. Saya mundur lagi ya. Pada waktu ditanya, apakah engkau Mesias anak Allah yang Maha Tinggi atau tidak? Pertanyaannya dijawab dengan tegas dan tidak ragu-ragu. Engkau telah mengatakan, betul Pak Imam, akulah anak Allah yang Maha Tinggi, Mesias yang dinantikan para nabi. Akan tetapi ditambahin lagi, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia sebagai anak Allah yang Maha Kuasa yang datang di atas awan di langit-langit. Reaksinya, kan dia yang tanya toh, apakah kamu Mesias anak Allah yang Maha Tinggi? Betul, akulah Mesias anak Allah yang Maha Tinggi. Reaksinya loh, lebay banget. Kamu dengar? Reaksi imam lebay, pakaiannya disobek-sobek. Imam besar itu punya 12 permata. Bagian jubah imam besar itu ada 12 permata dengan rantai-rantai emas. Bayangin jubah kebesaran imam besar disobek-sobek, lebay banget. Betul kan? Lebay. Hiperbola. Kemudian imam yang geru-geru, yang lebay, lah salamu kok ditakok, aja biyo, kok ngamuk? Tanya, bagaimana pendapat kamu atas jawaban Yesus? Langsung orang Yodikur mati dong, mati paten. Kalau kalian tidak baca tentang Yudaisme, nggak paham itu.
Kok bisa Yesus mengatakan, ya apaan Allah? Seperti yang kamu tanya tadi. Langsung kompak pur. Pateni, bunuh orang ini, bunuh orang ini. Kalau kita belajar Taurat, jubah imam besar, jubah tidak boleh disobek. Pantang. Tuh, ini. Imamat 2:21-10, imam yang terbesar, imam besar, di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai. Dan imam besar itu kalau pakai jubah kebesarannya itu yang kudus itu tidak boleh nyobek rubahnya, jubahnya tidak boleh. Jadi kalau imam besar mengadili suatu perkara dalam jubah kebesarannya dengan 12 permata, baju efod, rantai-rantai emas, baju kudusan imam tidak boleh disobek. Lah kok nyatanya di dalam Injil memang disebut dulu. Halo. Nih. Di dalam aturan Yahudi, baju yang sangat mulia tidak boleh dipakai sembarangan. Tetapi hanya ada satu kasus yang boleh membuat imam besar dengan baju kebesarannya sebesar-besar. Jikalau di dalam pengadilan dia menemukan kasus penghujatan terhadap Allah. Anda akan temukan di dalam Mishnah Sanhedrin. Mishnah Sanhedrin itu aturan-aturan hukum, pelaksanaan hukum Yahudi di dalam sidang. Di dalam Mishnah Sanhedrin pasal 75 dia atur tentang bagaimana mekanisme hukuman mati. Hukuman mati apa saja yang boleh dilaksanakan kalau dia ini hukuman. Di dalam salah satu aturan hukuman mati Yahudi, kalau kasusnya terbukti menghujat Allah, Mishnah Sanhedrin 75, imam besar yang mengadili menyaksikan ada penghujatan terhadap Allah yang mati harus seperti itu. Tanda kengerian dia meratap, kok bisa ada seorang manusia lancang sekali seperti ini pakai instruksi. Jadi kita lihat Sanhedrin, Anda bisa lihat di Sefaria, website Yahudi, penjelasan tentang Mishnah Sanhedrin bab 7 ayat 5. Ketika persidangan selesai, terdakwa tidak dieksekusi berdasarkan bukti ini, tetapi semua orang dikeluarkan dari pengadilan dan saksi utama diberitahu. Katakan secara harafiah apa yang Anda dengar. Kemudian dia menjawab apa yang dia dengar. Para hakim kemudian berdiri dan merobek pakaian mereka yang tidak boleh jadi ulama. Saksi kedua menyatakan, saya juga telah mendengar yang seperti ini. Jadi jika ada suatu pernyataan yang menghujat, ditanya saksi. 1, 2, betul. Memang orang ini mengucapkan hujat. Begitu dibenarkan dia mengucapkan hujat, pakaian disobekkan, tidak perlu dipasang kembali. Mishnah 5 membahas tentang penghujat dan keadaan khusus persidangannya. Mengenai penghujat, Taurat menyatakan siapa yang menghujat Allah harus menanggung kesalahan sendiri. Ya. Jadi untuk kasus menghujat Allah, hakim bangkit merobek pakaiannya di depan semua mata saksi, di depan semua orang yang ikut persidangan. Ini bukan ayat 6, bukan Sanhedrin 7 nomor 6, enggak. Ini nomor 5. Dia terhitung 6 karena di bawahnya itu sudah penjelasan nomor 6. Ini. Begitu menyakitkan bagi para hakim mendengar nama Tuhan dihujat, sehingga mereka merobek pakaian mereka dan tidak memperbaikinya. Ini adalah tanda duka cita yang khas. Saksi yang tersisa tidak lagi ngomong. Udah jelas kok. Begitu terbukti menghujat, sebabkan hukumannya mati. Oleh karena itu, Yesus dihukum mati gara-gara dia ngaku secara lantang, aku adalah firman Allah yang maha tinggi.
yang menjadi manusia. Nah, kalau ada orang yang aku adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, kayak Yesus ini, kemungkinannya apa? Ada orang aku Gusti Allah. Kalau ada orang yang ngaku dirinya adalah Allah yang menjadi manusia, kemungkinan apa? Orang gila, dia dalam kondisi psikologi yang tidak waras, gangguan. Yang kedua apa? Kemungkinan kedua, lindur, penipu. Dia penipu, bohong. Dia bukan Allah, tapi ngaku-ngaku Allah. Jadi kalau ada orang yang menyatakan diri, mengaku diri sebagai Allah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia orang gila, lindur, lagi mimpi. Atau dia penipu, dia bukan Allah, tapi ngaku-ngaku Allah, pembohong. Sekarang saya tanya, apakah Yesus seorang pembohong? Nabi palsu, penyesat, mulutnya kotor? Yang kedua, apakah Yesus itu orang yang begini? Senting, gila? Maka kemungkinannya ketiga, Yesus menyatakan diri sebagai Allah di depan imam besar dalam keadaan apa? Jujur apa adanya dengan kesadaran yang penuh kewarasan. Jadi kalau ada orang yang ngaku diri Allah, jangan hanya dua kemungkinan, lain wong gendeng, mujuan. Nah kalau dia bukan penipu dan dia terbukti bukan pembohong, bukan orang gila, artinya dia ngomong dengan penuh kesadaran, memang harus seperti itu. Mantap. Ini logika. Apa ya? Karena dia mengaku dirinya sebagai anak Allah, artinya dia adalah firman Allah, dan firman adalah Allah. Hujan. Final voice is death. Final punishment is death. Ya, kalau dia mengaku dirinya Allah, ada tiga kemungkinan: dia pembohong, nabi palsu, penyesal, pendosa, dia gila, tidak waras. Tapi kalau tidak, berarti dia jujur akui dengan penuh kesadaran. Yesus bukan sang Bapa. Kelompok Oneness mengatakan, nih, aku dan Bapa adalah satu. Aku tidak percaya itu. Karena firman Allah ada di dalam Allah. Artinya firman Allah satu dengan Allah, harus Pak. Ya berarti Yesus adalah Bapa. Oh, firman Allah adalah satu. Ayatnya tidak berkata firman Allah adalah firman Allah, aku dan Bapa adalah satu. Ayatnya tidak mengatakan aku dan Bapa adalah sama. Ya. Kelompok Oneness menggiring opini. Ayatnya tertulis aku firman Allah dan Bapa adalah satu. Amin. Bapa dan firman Allah selalu satu. Tapi kalau dikatakan dengan ini firman Allah dan Bapa adalah sama. Oh, satu, one, siji. Bahasa poinnya apa? Iya. Bahasa Maduranya apa? Apakah sama dengan sama? Sama itu same, podo, sami. Satu, one, maknanya berbeda dengan sim. Bukan sim. Tidak ada yang menolak Allah itu satu dengan firman-Nya. Artinya firman Allah itu satu dengan Allah, nggak ada yang menolak. Tapi kalau firman Allah dianggap adalah sang Bapa, firman Allah satu dengan apa? Dengan sang Bapa, ya. Tapi firman Allah yang satu di dalam Bapa tetap dibedakan dengan sang Bapa. Yesus menegaskan, aku keluar dan datang dari Allah. Artinya, dia keluar dan datang dari Allah. Artinya apa? Dia satu di dalam Allah. Sama apa? Apa ya? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Amin. Di dalam Alkitab,
petunjuk yang lebih jelas lagi bahwa firman Allah itu ada di dalam Allah, ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani. An arhe en hologos. Pada mulanya adalah sang firman. Firman itu sudah ada sejak Hadim. Kai hologos, kai dan sang firman, en pros ton theon. Pros itu kata petunjuk awal yang mengarahkan di mana lokasinya. Penunjuk lokasi. Sang firman itu lokusnya, lokasinya ada di dalam Allah. Sangat jelas. Karena sang firman itu lokasinya, lokusnya, prosnya di theos, karena firman itu ada di dalam Allah, maka apa yang satu dengan Allah adalah Allah. Firman Allah, satu esensi, satu hakikat dengan sang Bapa. Karena dia lokasinya, posisinya ada di dalam sang Bapa. Jadi kesalahannya, dia mengartikan aku, barang siapa yang melihat aku melihat Bapa. Ini dia menggunakan tafsir literal. Kalau ini diterapkan secara konsisten, mengerikan. Berarti Yesus bertulang dan berdaging. Maka Bapa punya tulang dan punya daging loh. Yesus disalib mati. Maka Bapa ya disalib, disisa dan mati. Ini nampaknya benar, tapi mengarahkan kepada Yesus yang berbeda. Apa ya? Nah, kita mengatakan 1 Petrus 3:18. Tolong satu orang membacakan 1 Petrus 3:18. Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Yesus firman Allah yang satu dengan Allah, yang nuzul menjadi manusia, yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yang mati, yang dibunuh adalah wujud nuzulnya sang firman. Allah tidak bisa dibunuh. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat firman Allah dalam keilahian. Kita baru bisa melihat Yesus kalau dia berinkarnasi. Ada bentuknya. Di dalam keilahian, bisa dia adalah firman Allah yang satu dengan sang Bapa. Siapa yang bisa menggambarkan firman Allah? Dia wujudnya. Gimana kabarnya? Di saat dia berinkarnasi, bertulang dan berdaging, menggunakan dalam tanda kutip casing manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, ya kemanusiaannya ini yang bisa dilihat, rambutnya seperti apa, hidungnya seperti apa. Makanya dikatakan yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kemanusiaan Yesus yang bisa dibunuh. Keilahian Yesus tidak bisa dibunuh. Amin. Apa ya? Karena itu kalau kita ngomong kristologi, ngomong semua. Yang nampak mata, dia nabi, dia tukang kayu, dia rasul, itu wujud nusulnya. Kita nggak menolak dia manusia. Tapi di sebalik wujud nusulnya ini, di sebalik wujud jelmaannya dia adalah firman Allah yang satu dengan Allah. Dia adalah pencipta alam semesta, dia yang punya surga, amin. Dialah hakim hari kiamat, dan dia adalah Allah yang benar. Dua hal ini harus kita pahami dan kita ingat, amin.